شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة. Di antara semua sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat yang disebutkan dalam 5 waktu itu, sholat apa yang ada disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran? Ada sholat zuhur. Karena nggak ada yang jawab, saya jawab sendiri aja lah. Sholat zuhur tak ada. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Macam-macam terpaksa. Jadi dalam ayat itu disebutkan, dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir sampai masuk malam. Wa qur'anal fajri, Quran fajri, diterjemahkan orang Quran di waktu fajar, padahal yang dimaksud dengan Quran al-fajri itu adalah sholat subuh. Kenapa sholat subuh itu disebut dalam Al-Quran secara spesifik? Karena ayat Al-Quran dibaca yang paling panjang di antara 5 sholat adalah sholat subuh. Tahajud juga ada disebut Pak Ustadz. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, bertahajudlah kamu. Nafilatal lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan tahajud itu engkau akan ditempatkan Allah maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda artinya tempat yang terpuji, bukan tempatnya mama-mama muda. Kenapa tahajud disebutkan? Karena di antara sholat-sholat sunat yang paling panjang bacaan ayat Qur'annya adalah sholat tahajud. Berapa ayat? Hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kaki Nabi Muhammad SAW. Saking lama tegaknya. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya paling panjang. Apa yang saya maksudkan? Bahwa sholat menjadi disebutkan di dalam Quran karena ayatnya panjang. Sholat sunat tahajud, sholat wajibnya subuh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Januari, Februari, Maret, Agustus, Desember. Bulan apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, bulan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Sholat subuh karena ayat paling panjang. Sholat tahajud karena ayat paling panjang. Bulan Ramadan karena bulan itu dia turun. Air putih. Kenapa tiba-tiba Ustaz ingat air putih? Baru datang. Setelah diperiksa melalui mikroskop paling canggih di dunia, ternyata air putih ini ya putih, air mineral. Setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran,
maka muncullah molekul cahaya bergambar bunga persegi 8. Bisa dilihat Pak Ustaz. Kalau tak percaya lihat aja. Nggak kelihatan Pak Ustaz? Lihat di handphone. Buka www.google.com. Tulis di situ The Miracle of Water. Tulisannya Pak Ustaz, Miracle of Water. Maka di sana akan nampak molekul cahaya yang muncul ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang menguji, yang ngetes malah bukan orang Islam, orang Jepang. Dia mau melihat apa respon air terhadap bacaan ayat Al-Qur'an. Salat subuh disebut karena ayatnya paling panjang. Salat tahajud disebut karena ayatnya paling panjang. Bulan Ramadan disebut karena bulan Ramadan dia turun. Air berubah, molekul cahaya muncul, kristal cantik indah karena ayat-ayat Al-Qur'an. Air merespon. Maka judul kita hidup mulia bersama Al-Qur'an. Jadi manusia ini di badannya ini cairan. Karena sampai hari ini belum ada manusia ketika jatuh sobek kulitnya yang keluar kabel, itu belum ada. Kecuali dia Robocop sama Transformer. Kalau jatuh keluar darah. Darah itu minyak atau air? Air. Makanya air itu merespon ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. 3 liter air dalam tubuhnya ini, kalau tumpah dia kekurangan darah, mati. Lalu kemudian habis, hilang, jantung berdegup berdetak menyemburkan darah. Darah itu air. Air itu merespon ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya ketika kita bangun pertama kali dan kita sholat tahajud, ayat Quran banyak supaya darah itu berubah menjadi positif. Begitu juga dengan tahajud, begitu juga dengan subuh, ayatnya juga yang paling panjang supaya nanti saat melewati menjalani hari Selasa. Selasa ini betul. Saking lamanya saya sudah keluar nih lupa hari apa udah. Maka hari Selasa ini insya Allah, karena kita tadi dibacakan ayat yang panjang oleh imam kita, maka kita pun bersemangat. Maka kalau ada orang yang diganggu jin, kerasukan setan, apa dibacakan? Ayat Quran. Belum pernah ada orang kerasukan setan dinyanyikan lagu dangdut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kenapa Ustaz bacakan terus? Mana tahu ada yang kerasukan setan. Setannya keluar, merespon dia. Makanya itu dibaca habis sholat subuh, dibaca habis sholat zuhur, dibaca habis sholat asar, dibaca habis sholat maghrib. Seminim-minimnya habis subuh sama habis maghrib. Kenapa? Habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam. Dibaca dari awal hari, dijaga sampai petang hari. Dijaga dari dibaca awal malam, dijaga sampai akhir malam. Nyambung antara subuh ke maghrib, maghrib ke subuh. Begitulah Allah menurunkan. Bukan mantra, bukan bim salah bim abrakadabra, tapi yang diturunkan adalah wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan Al-Quran ma huwa shifaa, sebagai obat terhadap masalah-masalah kehidupan. Orang yang stres, orang yang depresi, bingung terhadap hidup, akhirnya pergi ke tempat bersemedi,
tempat bermeditasi. Disuruh pejam mata, mendengar suara gemerici air dan kicau burung yang semuanya bukan, nggak ada burungnya, cuman suaranya aja, macam sarang walet. Disuruh tarik nafas, tarik, tahan, keluar dari bawah. Kita tidak diajarkan demikian. Kita disuruh kalau susah hati gunlah gulana, ambil air wudhu, buka Al-Quran, membaca dengan aturan nafas seperti yang diajarkan guru-guru kita. Tak boleh mencuri nafas, ada wakafnya, ada ibtida'nya, ada idghamnya, ada gunnahnya, ada qalqalahnya, ada mendengungnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Lama-lama titik-titik itu pun bergerak, dia pun tertidur. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak saya baca Quran ini cepat sekali saya tertidur. Sebelumnya jam 2 malam pun mata saya berkedip-kedip, nggak bisa tidur. Kena penyakit insomnia. Makan obat tidur 3 papan, seminggu baru bangun. Makanya kalau ada di antara jamaah ini yang tertidur, itu berarti Ustadz berhasil menanamkan ketenangan di dalam hati jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semua saya sebutkan itu tadi bagi orang yang tidak percaya biasa-biasa aja kata dia. Tapi bagi orang yang rasional, dia mau minta mana bukti rasionalnya bahwa kalau kita bersama Quran itu kita akan mulia. Ada orang dimuliakan pakai jas, pakai dasi, orang kaya, terhormat, mulia, pejabat, kita semua kagum, respek. Tiba-tiba besok pagi tak ada satupun yang hormat kepada dia. Kenapa? Karena mabuk masuk comberan. Al-Quran sudah ngasih tahu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, sesungguhnya khamar, judi, menyembelih binatang untuk berhala, mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Apakah khamar itu dilarang hanya dalam agama Islam? Saudara kita yang ada di Papua, Muslim minoritas, mengeluarkan perda, peraturan daerah tidak boleh mabuk sembarangan. Kalau kita memang nggak boleh mabuk sama sekali, mereka boleh mabuk, tapi ada jam-jam tertentu. Kalau kita nggak boleh mabuk sama sekali. Di Barat, kalau ada orang nyetir, mau artis, mau orang kaya, mau pejabat nyetir, di stop. Lalu kemudian dicek, mulutnya bau alkohol, masuk penjara. Kenapa? Mobilnya kan mobil dia, yang mabuk kan dia. Apa bahayanya? Memang betul. Apa salah saya? Mobil-mobil saya, minuman-minuman saya, yang mabuk kan saya. Apa urusan saya? Memang betul. Tapi kalau mobil kau melintang di jalan tol, semua orang mati. Efeknya kepada orang lain. Jadi kalau orang Islam yang bertanya, jawabannya ada. Kalau orang tidak Islam yang bertanya, jawabannya jelas. Maka dengan turunnya Al-Quran, mulialah manusia, tidak jatuh dalam khamar. Khamar itu di Arab itu murah sekali, anggur. Waktu saya kuliah di Mesir, musim panas, anggur itu sekilo cuman 2 pon. 1 pon 2.000 rupiah. 2 pon berarti 4.000 anggur yang kecil-kecil yang mahal kalau dijemur kering jadi kismis zabib itu.
Pulang saya tahun 2002, lihat orang jual jambu pinggir jalan, saya tanya, berapa? 25.000. Anggur 4.000. Jambu 25.000. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Apa maknanya? Padahal gurun pasir, kering kerontang, panas, murah sekali buah-buahan. Jadi anggur itu saking banyaknya dimasukkan ke dalam kotak kayu zaman dulu, diinjak rame-rame, yang busuk-busuk itu diinjak, lalu kemudian ditampung. Setelah ditampung, disaring, dibiarkan selama seminggu melalui proses fermentasi, maka jadilah dia khamar. Cairan anggur boleh diminum, tapi kalau sudah melewati fermentasi seperti air tape dia, maka jatuh jadi haram karena di dalamnya sudah mengandung alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol, almari, alpokat itu bukan bahasa Arab. Apalagi aluminium. Dia zat yang muncul dengan sendirinya karena proses fermentasi, itulah menyebabkan dia haram. Jadi di dalam Al-Quran itu yang ada disebutkan khamar. Khamar itu cairan anggur. Bagaimana dengan ganja? Bagaimana dengan sabu? Bagaimana dengan opium? Tidak ada disebutkan dalam Quran. Lalu pengambilan dalil hukumnya jadi haram bagaimana? Quran. Dalam Quran tak ada. Hadis. Dalam hadis tak ada. Ijma. Dalam ijma tak ada. Yang empat namanya qiyas, bukan kisos. Qiyas menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat persamaan antara keduanya. Yang sudah ada hukumnya cairan anggur, yang belum ada hukumnya ganja. Melihat persamaan antara keduanya, sama-sama menghilangkan akal. Orang kalau sudah minum khamar, pulang dia ke rumah, tak bisa dibedakannya mana bininya, mana bini tetangganya. Orang kalau sudah pakai ganja, maka fly hanyut terbang ke awan. Alah, Ustadz kayak pernah aja kata yang nyoba. Kata orang yang sudah mencoba, ingin juga mabuk, mau beli ganja tak ada uang, mau beli sabu nggak ada uang, mau beli narkoba nggak ada uang, akhirnya dibelilah kopi dicampur dengan spiritus, diminum, alhamdulillah mati, bukan mabuk. Karena kadar yang bisa memabukkan paling tinggi 20%. Saya pergi ke mall, saya cari yang tempat barisan jual minuman keras, saya cek satu-satu. Oh 5%, oh 2%, paling tinggi 20%. Mereknya nggak boleh sebut, nanti dia iklan gratis. Lewat dari 20%, takarannya tidak sesuai, namanya miras oplosan, diminum, mati. Dunia tak dapat, akhirat melayang. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang berzina tidak akan berzina kalau ada iman dalam dirinya. Wa la yashribu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar tak akan minum khamar kalau ada iman dalam dirinya. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri tak akan mencuri kalau ada iman dalam dirinya. Maka orang yang mabuk, orang berzina, orang mencuri berarti imannya lepas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Datanglah muridnya namanya Ikrimah. Siapa nama periwayat hadis tadi? Memang kalau belum sarapan susah ngingat memang. Datanglah muridnya namanya Ikrimah. Wahai guruku Abdullah bin Abbas. Iya, katanya orang yang mabuk imannya lepas, orang yang mencuri imannya lepas, orang yang berzina imannya lepas. Betul. Apakah iman itu bisa lepas dari badan? Abdullah bin Abbas menjawab dengan bahasa tubuh. Syabbaka baina asabi'ihi, dijalinnya jari jemarinya. Summa naza'ahu, dilepaskannya.
Hakadha yunza'ul iman. Beginilah iman itu lepas dari badan. Ketika orang sedang mabuk, beginilah iman itu lepas dari badan. Hina taba, ketika dia bertobat, iman masuk lagi ke dalam. Saat dia mabuk, lepas iman keluar dari badan. Jadi kalau ada orang mabuk, sakau, narkoba, ganja, mati, imannya dalam keadaan lepas, masuk neraka jahanam, khalidina fiha abada. Kehormatan dunia hilang, kehormatan akhirat melayang. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan pada kita. Jangan hilangkan kemuliaan dengan perbuatan yang diharamkan Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Al-masjidil haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Khamar haram, khamar yang mulia. Haram itu diambil dari kata hurmatun. Hurmatun artinya kehormatan, kemuliaan, keagungan. Al-masjidil haram, masjid yang mulia. Ini tanah haram, jangan macam-macam, tanah mulia. Khamar haram, khamar mulia. Maksudnya kalau diminum maka hilanglah kehormatan orang. Saat belum minum dia dihormati. Begitu dia sudah minum, senyum sendiri, ketawa sendiri. Saya awalnya saya respect dengan bapak itu dulu Pak Ustadz. Hormat sekali saya. Sejak ketemu mabuk. Ente kok bisa ketemu? Sebetulnya kami sama-sama mabuk. Sejak itu saya kurang hormat saya Pak Ustadz. Sama Ustadz pun saya hormat karena sama Ustadz nggak mabuk inilah. Kalau Ustadz mabuk pun saya nggak hormat lagi, kata dia. Rupanya dia pun ngomong tuh sedang mabuk juga. Wallahu a'lam.